Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka, so mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Malaysia jadi rebutan. Hey. Apa benar? Mengapa media Malaysia mengklaim bahwa Harimau Malaya kini menjadi rebutan banyak negara untuk diajak beruji coba? Ya, iyakan saja. Mereka tuh kalau soal mengklaim, mereka itu rajanya itu. Apa sih yang tidak diklaim sama mereka itu? Kalau soal klaim ya lepaskan ke mereka itu. Mereka jagonya. Klaim ini muncul setelah Timnas Malaysia mendapat undangan dari Timnas Indonesia dan Timnas di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Asia Tengah, CAFA. Ini adalah kabar baik, tapi harus kita lihat dengan jernih. Di sepak bola modern, uji coba adalah hal yang penting untuk mengukur kekuatan dan mengasah taktik. Undangan ini bisa jadi menunjukkan bahwa mereka punya kualitas yang diakui. Namun, kita juga harus ingat, setiap negara punya tujuannya masing-masing. Yes, Indonesia setuju. mungkin ingin menguji kekuatan mereka melawan tim yang punya gaya bermain berbeda. Dan CAFA mungkin ingin mencari lawan yang bisa menguji tim-timnya. Jadi, meskipun diklaim menjadi idaman, kita harus tetap bijak melihatnya. Undangan ini adalah peluang, bukan bukti mutlak bahwa mereka sudah menjadi tim kelas dunia. Kita semua tahu, di sepak Betul. bola, pujian bisa datang dan pergi. Bukankah? Ya, kita yakan saja kalau mereka itu menjadi target incaran banyak negara. Sampai-sampai ditolak gitu ya. Sama negara-negara Arab itu. Karena apa? Karena mereka itu ya mengundurkan diri juga dari CAFA Nations Cup itu ya. Sudah berlalu sih ceritanya, cuma lucu juga. Sekelas negara Malaysia itu tidak tahu kalau CAFA Nations Cup itu tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi poinnya itu sedikit, makanya mereka keluar. Tapi kalau kita lihat, kita telah lebih dalam lagi, faktor mereka keluar dari CAFA Nations Cup itu bukan soal poin FIFA-nya yang kecil atau tidak masuk dalam kalender FIFA, tapi mereka takut dibantai itu sama Uzbekistan ya kan. Sama Iran. Karena itu kan nanti mereka pasti akan lawan Uzbekistan, lawan Iran itu kan. Ya mereka takut sih kena bantai. Jadi ya takut jadi aib ya kan. Percuma kan punya skuad mewah tapi dibantai itu nanti ya kasihan juga gitu. Ya Indonesia tawar mereka bermain saja mereka tidak mau, bagaimana? Ya jadi kalau soal klaim ya kita serahkan lah ke tetangga kita yang paling jago mengklaim itu. Kapan Tom Haye gabung Persib, Pak? Tom Haye gabung Persib dari Persib. Ya sama, kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi. Karena kan pilihan-pilihannya masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main dimanapun. Iya betul. Cuma membantu itu loh Pak. Membantu dalam hal apa gitu? Maksudnya apa yang dibantu? Liga manapun mereka ingin bermain, termasuk pemain-pemain yang dari negara lain ya ingin bermain di Indonesia. Yang terpenting yang saya bilang sama liga, perbaikan sistem daripada liga mengenai tentu standarisasi. Ya betul. Agen-agen pemain ini harus segera diterapkan di tahun ini. Jangan sampai ada agen nakal itu. Ya, jangan sampai ada agen-agen nakal. Betul. Yang kedua, saya juga minta standarisasi pemain asing yang main di liga di tahun depan, tahun 2027 ditingkatkan. Seperti ada aturan di beberapa negara lain. Jadi supaya pemain asing yang bermain di liga ini memang kualitasnya bagus. Ya, harusnya begitu. Jadi dilihat itu statistiknya itu di klub lamanya dia begitu kan. Selama satu musim dia itu cetak berapa gol, kontribusinya dalam lapangan itu berapa banyak, berapa asis ya kan. Seharusnya itu yang dilihat. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan atau seperti apa gitu kan. Harusnya betul ini yang dilihat itu salah satunya statistik selama satu musim atau selama dia bermain di klubnya, di klub lamanya dia. Harus dilihat juga berapa kali dia shoot, bukan berapa kali shoot sih, tapi berapa banyak gol yang dia cetak, asisnya berapa, kontribusinya untuk klub itu seperti apa.
itu harusnya dilihat supaya kualitas Liga 1 ini tidak hanya serta-merta banyak pemain asingnya begitu kan. Karena kalau hanya banyak pemain asingnya tetapi kualitasnya juga ya rata-rata atau katakanlah standar, ya percuma juga. Ini kita hanya menjadi negara pelariannya mereka saja kan gitu. Nah betul juga yang Pak Erick Thohir bilang ini, ya harus dilihat juga standar-standar itu ya kan. Contohnya ya statistiknya dia di klub lamanya dia harus dilihat juga supaya ya Liga 1 ini semakin menarik begitu kan, lebih kompetitif kan. Bagaimana menurut kalian? Harusnya begitu sih. Harusnya. Sejumlah pesepak bola Indonesia menaruh rasa empati mereka terhadap kondisi Indonesia saat ini. Pemain timnas seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, Justin Hubner, dan Ivar Jenner merepost story RIP Demokrasi Indonesia. Begitu juga dengan Shane Patinama dengan story emoji bendera Indonesia dan bunga layu yang mendeskripsikan kesedihannya dengan kondisi negara. Mark Klok memberikan penghormatan terhadap ojol yang wafat akibat mobil rantis Brimob. Begitu pula pemain-pemain dari Super League seperti Firza Andika, Dendi Sulistiawan, Adam Alis, Robi Darwis, dan masih banyak lagi pesepak bola Indonesia yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu yang masih peduli dengan kondisi bangsa saat ini. Pemain Persis Solo dan Kapten Persija Rizky Ridho mengenakan pita hitam sebagai bentuk rasa duka saat pertandingan Liga. Bahkan pemain asing seperti Ze Valente hingga klub Prancis Olympique Marseille menunjukkan kepedulian mereka terhadap kondisi Indonesia. Respect terhadap mereka, para pesepak bola dan atlet-atlet lainnya yang masih peduli dengan kondisi negara kita. Ya kita sih juga harus berdoa supaya negara kita ini jangan sampai chaos ya kan. Kita juga tidak inginkan terjadi hal-hal yang di luar dari kemampuannya kita, atau ya jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan lah ya kan, darurat militer. Karena ya kalau sampai itu terjadi maka ya yang susah kita juga rakyatnya gitu kan. Yang enak ya pejabat begitu kan. Kita rakyat ya pasti ya nyawa melayang ya kan, usaha kita melayang, semuanya ya terbengkalai. Jadi semoga cepat damai, cepat pulih, dan sepak bola kita semakin ya berkembang lagi lah. Artinya kita disatukan lagi oleh sepak bola Indonesia, karena yang mempersatukan semua itu hanya sepak bola gitu kan, hanya sepak bola. Mengapa nama Elkan Bagot belum masuk lagi ke dalam skuad timnas Indonesia? Situasi ini memang seringkali membuat kita bertanya-tanya. Betul. Namun seorang pengamat sepak bola, Binder Singh, memberikan pandangan yang menenangkan. Ini hanya masalah waktu saja. Ya. Seorang pelatih, dalam hal ini Patrick Kluivert, punya hak penuh untuk memilih pemain yang paling siap. Ini seperti seorang guru yang memilih siswa terbaik untuk kompetisi. Yes, Bukan betul. berarti yang lain tidak bagus, tapi mungkin ada pertimbangan khusus. Kita pernah melihat hal ini terjadi pada pemain lain seperti Asnawi Mangkualam dan Mark Klok yang juga sempat tidak dipanggil tapi akhirnya kembali dan tampil cemerlang. Jadi kita tidak perlu khawatir. Pintu untuk Elkan Bagot kembali ke timnas tidak pernah tertutup. Ia hanya perlu terus bekerja keras dan menunggu kesempatan. Menurut Anda, apakah Elkan akan segera kembali ke skuad Garuda? Kalau saya sih pandangannya Elkan pasti akan kembali. Cuma untuk sementara waktu sampai dengan detik ini dia masih fokus untuk mengejar karirnya di klub gitu kan. Karena sekarang ini dia masuk dalam skuadnya Ipswich Town di Premier League. Jadi ya menurut saya ya ini hanya soal waktu. Betul, ini hanya soal waktu, dan kita akan lihat ke depannya Elkan Bagot akan kembali membela timnas. Kita tunggu saja teman-teman. Kalau saya sih yakin dia pasti akan kembali membela timnas. Inilah definisi wakil rakyat yang membanggakan. Di tengah kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap wakil rakyat, tapi setidaknya kita sebagai supporter timnas Indonesia, kita patut bangga dan bersyukur karena memiliki wakil rakyat yang membanggakan. Bagaimana tidak, para pemain andalan timnas Indonesia kita bermain di liga-liga top Eropa, yang dimana pasti sebelumnya tidak terfikirkan oleh kita, dimana ada orang Indonesia yang bermain di Serie A Italia, di Liga Jerman, dan yang terbaru di Liga Prancis. Dan bisa dibilang lini pertahanan timnas Indonesia saat ini adalah lini pertahanan termewah yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Apalagi dua pemain andalan kita, yaitu Kelvin Verdong dan Dean James, akan tampil di Europa League guys. Ini benar-benar luar biasa. Kapan lagi kita bisa melihat dan nonton Europa League dan ada pemain Indonesianya? Semoga wakil rakyat yang membanggakan ini bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di saat wakil rakyat di sini itu ongkang-ongkang dan tunjangannya naik dan bikin kita darah tinggi, gula kita naik, darah kita naik, tensi kita naik. Ada wakil rakyat yang diaspora kita yang membuat kita
ya, merasa tenang, merasa bahwa ya keren sih Indonesia ini, masih ada keren-kerennya gitu, tidak sepenuhnya rip begitu kan. Masih ada pemain-pemain sepak bola kita yang berkarir di luar yang membuat kita secara sebagai supporter itu merasa bahwa wah gila ini ada pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kalau dulu kita hanya nonton orang-orang Eropa, orang-orang dari luar, adapun dari Asia mungkin dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Australia yang bermain di liga-liga top Eropa, bahkan di kompetisi-kompetisi elite seperti Champions League, Europa League, Conference League, itu hanya panggungnya mereka. Sekarang ini itu orang Indonesia ada di sana. Bayangkan men, ada orang Indonesia di sana. Gimana kita tidak bangga dengan wakil rakyatnya kita yang ada di sana? Itu kan keren itu kan. Itu baru wakil rakyat. Kalau di sini mah bukan wakil rakyat ini. Entahlah wakil apa. Kalian deskripsikan sendirilah. Bercanda, jangan disimpan di hati. Di saat negara sedang tidak baik-baik saja, Mauro Silstra menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Setelah DPR telah menyetujui permohonan perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia untuk Mauro Silstra, di hari Jumat kemarin Mauro bersama 3 pemain naturalisasi untuk Timnas Putri Indonesia melakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Pengambilan sumpah ini menindaklanjuti surat dari keputusan Presiden yang memberikan kewarganegaraan kepada keempat pemain tersebut, dan sekarang mereka berempat resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, semoga betah menjadi warga negara Indonesia dan semoga bisa bermain untuk timnas Indonesia dan kontribusinya luar biasa. Kita doakan yang terbaik untuk calon-calon pemain timnas ini. Semoga dengan hadirnya mereka di sepak bola Indonesia, timnas khususnya bisa membawa timnas Indonesia lebih bagus lagi ke depannya. Itu harapannya kita untuk pemain-pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia nih. Ya, itulah. Isu naturalisasi timnas Indonesia belum berhenti. Setelah Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans resmi jadi warga negara Indonesia, kini muncul rumor baru yang bikin publik Adrian heboh. Wibowo. Ketua SSI, Erick Thohir, memberi bocoran bahwa ada 3 nama tambahan yang sedang disiapkan untuk proses naturalisasi. Salah satunya adalah Adrian Wibowo, striker keturunan Indonesia yang saat ini berkarier di Amerika. Adrian disebut-sebut punya gaya main tipikal target man, dan kehadirannya bisa jadi solusi lini depan Garuda yang selama ini sering bergantung pada pemain yang itu-itu saja. Menariknya, selain Adrian, ada 2 pemain lain yang masih dirahasiakan identitasnya. Belum jelas apakah mereka berpos. Ini yang rahasia-rahasia begini yang buat kita semakin penasaran ini ya. Jangan buat kita penasaran itu. Posisi sebagai back, gelandang, atau justru kiper. Fans pun langsung berspekulasi di media sosial. Ada yang berharap tambahan pemain ini bisa mengisi sektor pertahanan. Ada juga yang ingin lini tengah timnas makin solid. Publik kini menunggu langkah resmi PSSI. Apakah benar Adrian Wibowo bakal diumumkan lebih dulu? Dan siapa 2 nama misterius yang ikut masuk daftar naturalisasi? Hei, kalau Adrian Wibowo masuk ya keren sih, karena dari namanya saja itu Indonesia sekali itu. Adrian Wibowo, aduh itu Indonesia sekali itu. Kalau 2 nama yang masih rahasia ini kita tidak tahu sih siapa, bocorannya pun belum ada. Tapi yang pasti bukan ya Jairo Ridwal ya kan, bukan Jairo, karena Jairo Ridwal ini sepertinya ya dia sudah di blacklist, bukan blacklist tapi susah rumit lah ya, blacklist lah ya. Dan kita tidak akan bisa lihat dia membela timnas Indonesia. Sangat disayangkan. Padahal sebenarnya kita butuh dia. Sebenarnya. Pemain timnas Indonesia U20 Liga tampil bersinar di Liga Belanda dengan cetak 1 gol dan menjadi man of the match di laga. Tim Geispen bersama klubnya FC Emmen menyemu FC Den Bosch di pekan keempat Eerste Divisi atau Divisi 2 Liga Belanda. Dalam laga tersebut, tim Geispen jadi starter dan berhasil mencetak gol kedua untuk FC Emmen di menit ke-60. Lalu dia digantikan di menit ke-76. Di laga tersebut, ia juga mencatatkan 76% umpan akurat, 60% successful dribbles, dan 1 defensive action. Pertandingan itu pun berakhir dengan kemenangan FC Emmen 3-1 atas tamunya. Dan tim Geispen terpilih menjadi man of the match di laga tersebut. Ini harusnya dipanggil ke timnas U23 nih. Kayaknya ada dia nih. Ada kayaknya dia nih. Yang tidak ada Dion Marks kayaknya. Antara Dion Marks atau tim Geispen, entahlah. Harusnya mereka dua tuh ada tuh U23 tuh. Entahlah ini Gerald Vandenberg ini, aduh kenapa tidak dipanggil pemain-pemain ini Atau adakah? Kalau ada boleh di komen itu Coba. Eliano ke Persib, kesalahan besar.
resmi Eliano dipinjamkan ke Persib Bandung. Dan aku menilai ini adalah kesalahan besar dalam karir Eliano. Ya kalau untuk Persibnya tidak ada masalah sih. Ini bukan soal Persib. Ini bukan salah betul. Persib. Karena aku yakin ketika Persib memberi tawaran buat klubnya Eliano punya pilihan. Mau ke Persib atau bertahan di klubnya dulu. Nah, kenapa aku menilai pindahnya Eliano ke Persib itu kesalahan besar? Alasan yang pertama udah jelas. Kualitas Liga 1 itu jauh di bawah dari Eredivisie Liga Belanda. Artinya Ya, ternyata ada juga teman-teman dari supporter timnas yang berpikiran tuh sama kayak saya. Kalau kualitasnya itu berbeda. pindah dari Eredivisie ke Liga 1 itu adalah penurunan karir. Alasan yang kedua, Eliano belum membuktikan apa-apa di timnas. Eliano belum menjadi pemain penting di timnas seperti Tom Haye. Pindah ke Liga 1, apalagi kalau dia tidak perform, maka karirnya di timnas terancam tamat. Alasan ketiga ini yang paling penting nih. Eliano pindah ke Persib harus membuktikan kualitasnya. Tekanannya makin bertambah. Kalau kalian ingat di Liga 1 2017 ada istilahnya marquee player. Marquee player itu adalah pemain asing yang boleh main di Liga 1 dengan syarat dia adalah pemain tim nasional yang main di 3 Piala Dunia terakhir atau pernah main di Liga Eropa dalam 8 tahun terakhir. Liga-liganya ada Bundesliga, Liga Jerman Serie A, termasuk juga Eredivisie. Kalau kita pakai regulasi Liga 2017, Eliano ini adalah pemain marquee player. Marquee player tersukses di Liga 1 2017 itu adalah Peter Odemwingie, pemain Madura United. Udah 36 tahun, hanya main di 23 pertandingan, bisa cetak 15 gol, jadi top skor Madura United. Eliano yang usianya lebih muda, berstatus sebagai marquee player, harus bisa berarti musim ini cetak lebih dari 10 gol. Kalau tidak, sebagai marquee player, dia adalah pemain yang gagal. Makanya aku bilang Eliano pindah ke Persib, kesalahan besar buat Eliano. Salam. Iya, apalagi kan umurnya masih terlalu muda itu kan. Harusnya ya dia bertahan dulu enggak sih? Harusnya bertahan dulu di PEGSWOL atau bermain di Eropa lah. Apakah karena money jadi dia ke Indonesia atau seperti apa? Karena kalau hanya soal karir saya pikir aduh tidak mungkin. Kalau saya sih menilainya karena uangnya banyak gitu ya. Bukan masalah dia pindah ke Persibnya, mau dia kemanapun, mau ke Persija, ke Persipura, ke kemanapun. Kalau ke Liga Indonesia saya pikir masih belum cocok seharusnya ya. Tapi ya sudah terjadi dan nanti kita lihatlah performanya dia di Liga 1 seperti apa. Karena betul seperti yang dibilang sama abang ini, dia di timnas itu bukan apa-apa, bukan pemain yang sekelas Tom Haye dan belum menjadi pemain inti di timnas. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa membuktikan kualitasnya di Liga 1, betul bisa terancam tamat dia dari timnas itu kan. Bisa terancam seperti itu. Jadi ya semoga dia punya kualitas bisa bertambah lah di Liga 1 ini. Artinya kontribusinya dia untuk Persib itu semoga bisa membawa dia bisa bertahan di timnas. Jangan sampai ya, labelnya saja bermain di Eredivisie tapi ketika sampai di Liga 1 hilang sirna. Ya kita tidak berharap seperti itu. Kita harapnya dia di Liga 1 pun tetap perform dan ya kan hanya 2 tahun ini. Ya setelah itu ya bisa kembali ke Eropa. Kita maunya seperti itu. Tapi ya semua sudah terjadi. Kita nikmati saja saudara-saudara. Seperti apa nanti pemain-pemain yang labelnya timnas bermain di Liga 1. Kita sih sebagai supporter ya dukung-dukung saja, support saja. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.